Jadi Romo ada dua hal. Yang Om pertama, pakai headset kah? Saya hampir tidak dengar nih. Teman-teman dengar kah? bisa dengar kah yang lain? Boleh? Kayak tenggelam, Om. Ya, maksudnya setelah omong dia tenggelam suaranya. suaranya. Makanya saya dengar tapi setengah mati. Coba saya pakai headset ya. Coba saya pakai headset. Bagaimana sekarang sudah jelas? Oh iya. Sekarang berjelas. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi ada membahas yang menarik itu tentang meninggal. Terkait dengan itu saya mau tanya dua hal. Ini kalau dari sebelah ini Potas ini kan meyakini ada rapture ya, Pastor. Sedangkan rapture itu spekulatif juga menurut saya. Bagaimana cara pandang kita sebagai umat itu menyikapi itu dulu, Pastor? Kalau rapture artinya Yesus harus datang 3 kali. Bisa mengerti? Rapture, dia datang pertama ambil orang yang selamat, bisa mengerti? Setelah itu dia datang lagi untuk semua orang. Baik. Anti biblis. Oke? Oke. Itu anti biblis ya. Engkau bisa bayangkan kalau rapture, kita pakai logika sederhana. Rapture artinya Yesus harus datang berapa kali? 3 kali ya, Pastor. Iya, karena yang pertama dia datang ambil orang yang yang sudah tadi yang awal tadi yang pertama tadi mati pertama kali. Itu yang pertama. Baru ada yang kedua. Setelah itu dia bawa orang yang sana, dia pulang kembali. Bisa mengerti? Ui, bahaya sekali. Bahaya sekali. Oke, baik. Terima kasih. Engkau mau yang mana nih? Kalau bisa yang pertama. Atau kitab suci mengatakan dia datang 1 kali, yang keduanya datang pertama dan datang kedua. Iya. Terkait Sekarang itu, Pastor, kita lihat yang dia datang kedua ini setiap orang atau hanya orang yang dia mau angkat saja. Kita lihat analisa di situ. Matius 16 ayat ke-27. Kita pelan-pelan lihat datang keduanya untuk apa, oke? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di situ hanya dikatakan setiap orang atau ada orang yang hanya dia mau angkat? Setiap orang. Akhirnya semua orang atau tidak? Iya, semua orang. Berarti umum itu, Pastor ya? Iya, semua orang. Kalau itu bukan hanya orang yang terpilih saja, oke? Iya. Sekarang kita lihat kalau orang yang terpilih, berarti sekarang nanti dia datang dengan siapa? Di akhir zaman, di dalam gini 1 Tesalonika 3:13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Oke. Sekarang kita lihat di Matius 24. Untuk semua orang atau untuk orang yang terpilih? Berbahaya sekali. Ini ada pandangan, ada berhubungan dengan yang si Calvin ini yang berbahaya. Nanti saya jelaskan semuanya, teman-teman. Kita lihat nanti di Matius 24 ayat ke-29. Kita akan menemukan apa di situ. Untuk semua orang. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan Haleluya! Apa? Dan Semua bangsa. semua bangsa di bumi. Lanjut. Dan semua bangsa di bumi akan Baca meratap. untuk yang pemahaman rapture nih. Berapa orang di situ? Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang
di atas awan-awan di langit. Bilang hanya untuk orang pilihan saja toh. Dion. Iya betul. Di situ bilang semua bangsa akan Semua melihat bangsa. Yesus datang. Iya di langit. Ya. Rapture itu paling kurang ajar. Saya akan memberikan teman-teman, saya bahas rapture ini bahan seminar, tapi tidak apa. Kalian mau kan? Wow, Pastor. Oke, ini bahan seminar ya teman-teman. Tapi tidak. Ini yang kau tunggu dari tadi, oke? Selamat datang di rapture. Bagi atau tidak usah bagi? Jelaskan atau tidak jelaskan teman-teman? Jelaskan ya. Jelaskan, Pastor. Oke. Mitos rapture mengungkap sejarah, tokoh dan kekeliruan doktrin akhir zaman modern. Di bukunya ya teman-teman, di bukunya. Oke. Nanti kita lihat pelan-pelan. Definisi populer dari rapture, kedatangan Yesus secara rahasia dan tiba-tiba. Di situ kita bandingkan ayat tadi, di situ secara rahasia atau semua bangsa bisa melihat kedatangannya. Bantu dulu. Dengan satu ayat sudah gagalkan semua, oke? Dion, Iya, semua bangsa bisa lihat, semua orang. baca kembali. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu. Semua datang. bangsa meratap dan melihat anak manusia, atau ke Yesus datang rahasia dan tiba-tiba? Itu paling kurang ajar sih. Bisa mengerti Pak? Definisi populer rapture adalah kedatangan Yesus secara tiba-tiba dan rahasia untuk mengangkat orang percaya dari dunia, menghindarkan mereka dari masa kesengsaraan, tribulasi. Iya, tribulasi. Wow, gila kan? Iya. Fakta sejarah yang menyatukan. Doktrin rapture sama sekali tidak dikenal dalam kekristenan yang ortodoks, dalam pengertian bukan gereja. Ortodoks artinya asli, oke? Yang lurus. Jangan melihat kekristenan ortodoks artinya ortodoksi, yang maksudnya sejarahnya, bukan omong tentang gereja ortodoks, oke? Ortodoks dalam pengertian katanya, oke? Tidak pernah diajarkan oleh para rasul. Tidak pernah disebutkan oleh bapak gereja atau konsili kuno. Tidak pernah dipercaya oleh tokoh reformasi Luther, Zwingli, Calvin. Tidak omong tentang ini. Baru muncul kapan? Baru muncul pada rentang akhir abad ke-18 hingga abad ke-20. Kita lihat. Manuel Diaz Lacunza, pencetus, mantan Yesuit, menulis buku teologi spekulatif dengan nama samaran Yahudi. Oke? Lihat, rantaian penemuan bagaimana sebuah mitos menyebar. 1790, 1827, Edward Irving, pewaris. Ini dilarang ya, bukunya Manuel dilarang, oke? Roma langsung melarang bukunya. Tetapi Edward Irving, 1827, nanti kita lihat nanti bagaimana mempengaruhi juga nanti Pentekostas karismatik, oke? Di tahun ini antara tahun 1906 sampai 1909, di sini kita namakan Charles Parham, pencetus itu Pentekostas itu, entah maukan karismatik atau Pentekostas GO nanti lahir di sini, oke. 1827 Edward Irving, pewaris, menerjemahkan karya Lacunza, Yesuit ini dilarang semua, oke, dia bukunya. Lacunza ke dalam bahasa Inggris dan mempopulerkannya. Ini di dalam bahasa Spanyol. Ini Chileno ya, dari Chile ya teman-teman. Lacunza ini. 1830, Margaret MacDonald, pengubah, mendapat visi dalam keadaan kesurupan yang memecah kedatangan Yesus menjadi dua fase. Bayangkan. Maka Yesus datang nanti 3 kali. Bisa mengerti? Om Idion. Bisa. Tahun 1830, lebih dari tahun sesudahnya, John Nelson Darby, arsitek dari rapture ini, mengambil visinya MacDonald dan menyusunnya menjadi sistem teologi dispensasionalisme. Pada tahun 1906 mulailah pergerakan yang Pentekostas ini. Scofield menanamkan doktrin ini ke dalam catatan kaki Scofield Reference Bible secara massal. Bayangkan, ada prosesnya. Baru lahir tahun berapa ide ini? Dion?
1790. Oke, kita lihat di sini. Akar yang bermasalah, pencetus pewaris pengubah. Akarnya bermasalah. Manuel Diaz Lacunza, pendeta Yesus. Ini pendeta. Nggak usah pendeta. Oke, pastor pendeta. Yesuit Chili punya. Fakta kunci box. Menulis menggunakan nama samaran Rabi Yahudi agar diterima kaum Protestan. Ternyata dia Yesuit. Bukunya dikutuk oleh Vatikan dan dimasukkan ke dalam daftar buku terlarang oleh Paus Leo ke-12 pada tahun 1824. Teman-teman, lihat ini. Tetapi sudah dilarang, oke? Edward Irving, pendeta Presbyterian Skotlandia, fakta kunci, terobsesi dengan bukunya Lacunza ini, Yesuit ini. Ajaran dan praktiknya sangat ekstrim hingga ia diekskomunikasikan dan dipecat oleh gerejanya sendiri pada tahun 1830. Pendeta Presbyterian Skotlandia. Ingat ini, terobsesi dengan bukunya Manuel Diaz. Dia mengajarkan ini, ngeri sekali. Sekarang Margaret Donald, remaja Skotlandia, umur waktu itu 15 tahun. Lihat ini yang mimpi pribadi ini. Dalam keadaan kesurupan, ia menjadi orang pertama dalam sejarah yang mengklaim Kristus akan datang dalam dua fase. Satu secara rahasia, satu secara publik. Kita ini pelan-pelan. Bagaimana skala pribadi sampai kepada skala massal tentang doktrin ini. John Nelson Darby menciptakan teologi 7 dispensasi dengan mengabaikan bukti sains, mengklaim bumi baru berusia 7.000 tahun. Meracik visi rahasia dari MacDonald yang 15 tahun tadi menjadi struktur teologis formal, mempopulerkan konsep pre-tribulasi ke seluruh dunia. Sekarang kita sampai di sini. Cyrus Ingreson Schofield tahun 1909, mantan kriminal yang dipenjara karena penipuan. Semoga tidak ada pendeta-pendeta yang mantan kriminal buat doktrin sendiri, oke? Mantan kriminal yang dipenjara karena penipuan. Yang di apa? Ide saya? Cyrus Ingreson Schofield, mantan kriminal yang dipenjara karena apa? Karena penipuan. Saya tidak omong yang lain, oke? Saya omong tentang dia toh. Mantan napi. Dia ini, bukan pendeta yang lain. Dia ini mantan napi, menggunakan gelar akademis palsu. Doctor of kenapa kalian tertawa lah? Tidak, ini tidak dia. Cyrus Ingreson Schofield. Oke? Saya tidak omong yang lain. Woi, jangan campur-campur yang lain di situ. Woi, jangan type orang pun nama. Mantan napi, mantan kriminal yang dipenjara karena penipuan, karena menggunakan gelar akademis palsu. Ini dia nih, Cyrus Ingreson Schofield, oke? Pada tahun 1909 menerbitkan Schofield Reference Bible. Dia terbitkan sendiri, bayangkan. Ia memasukkan doktrin rapture langsung ke dalam catatan kaki Alkitab ini, membuatnya tampak seolah-olah itu adalah firman Tuhan. Terjual jutaan kopi dari seorang mantan Napi. Dipenjarakan karena Penipuan. Semoga tidak ada muncul-muncul yang mantan napi yang tipu orang secara teologi, oke? Saya tidak sebut orang pun nama. Saya cuci tangan seperti Pilatus. Hanya kalian type sembarang. Saya tidak. Saya tidak ada omong dengan ini dua makna. Saya hanya omong tentang siapa tadi? Om Dion? Om Cyrus. Oke. Secara biblis yang menambahkan sesuatu dalam kitab suci adalah tukang tipu. Bantu dulu Ginting. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Yang menambahkan sesuatu di dalam kitab suci seperti Cyrus Ingreson Schofield ini adalah tukang tipu. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya.
dan dianggap pendusta. Oke, maaf, tinggalkan itu sedikit guyonan tadi. Anomali kedatangan ketiga. Ini berbahaya sekali, Dion. Pertanyaan bagus karena sebenarnya tema untuk seminar ya, tapi tidak. Garis waktu Alkitabiah, garis waktu teologi rapture. Oke? Kita buat dua garis berbeda, oke? Garis waktu Alkitabiah, kedatangan Yesus pertama, mati di salib untuk kita. Tuh, Kedatangan Yesus kedua, penghakiman firman. final. Garis waktu teologi rapture, hancurkan kitab suci. Kedatangan Yesus pertama, lalu dia datang lagi, namanya secret rapture. Kedatangan Yesus secara rahasia. Rahasia. Sekarang 7 tahun tribulasi. Dia ambil orang-orang, dia angkat orang ke surga, orang-orang pilihan supaya dibebaskan dari tribulasi. Tribulasi. Lalu kedatangan terlihat fase kedua. Fase pertama rapture untuk orang pilihan supaya jangan menderita. Jangan mengalami 7 tahun tribulasi. Gila ini, bahaya sekali rapture ini. Lalu kedatangan kedua terlihat. Setelah terlihat, maka terjadilah di sini yang kita namakan itu 1000 tahun Tenang. Damai. kerajaannya. Ini sangat berbahaya. Mileniarisme itu sangat berbahaya juga, oke? Alkitab mencatat 2 kedatangan Yesus Kristus. Alkitab mencatat berapa kedatangan Yesus Kristus? 2. Teologi rapture secara tidak logis memecahkan kedatangan kedua menjadi 2 fase terpisah, oke? Yang secara efektif menciptakan kedatangan ketiga tanpa dasar teks kitab suci. Mitos kedatangan rahasia. Kisah para Rasul 1:9 ayat 12. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Mereka coba mengkaitkan itu, oke? Analisis. Kenaikannya terlihat secara fisik, publik, dan jasmani. Kedatangannya tidak akan menjadi secara diam-diam atau rahasia. Tetapi rapture bilang, Yesus datang Rahasia. Di kisah sini, Yesus ketika dia naik dan dia datang, terlihat secara fisik atau tidak? Ayo kita baca. Kita baca kisah 1 ayat ke-10. 8 yang mulai dari 9 lah. Setelah 8. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Oke, Dan tahan dulu. awan Garis kata kunci. Disaksikan oleh mereka. Tidak datang secara rahasia dan tiba-tiba. Lanjut. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Oke, apa kata mereka kepada para rasul? Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dengan cara yang sama seperti dia naik, demikian pun dia datang, dengan cara yang sama kamu akan melihatnya. Ginting, Sakaria 14 ayat 1-4, nubuatan tentang kedatangan kedua ini. Ada berapa, Mo? 14 ayat 1. 14 ayat 1. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Lanjut sampai 4. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri.
setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, Oke, dan setengah kata kunci, lagi. gini, kata kunci sudah. Allah akan menginjakan kakinya di bumi. Dion, di situ ayat ginting. Allah akan menginjakan kakinya di bumi. Iya, Allah. Oke, Wahyu 1 ayat 7. Ini hanya untuk supaya kita lebih cepat. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka Setiap yang mata akan apa? melihat Lihat. dia. Lanjut. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Aduh Tuhan Allah. Cukup. Yesus tidak akan berhenti di udara lalu berbalik arah kembali ke surga. Ia datang menjejakkan kakinya ke bumi, disaksikan oleh seluruh Manusia. manusia. Mata manusia. Mana datang rahasia sembarang sih ini. Bagaimana mengungkapkan teka-teki sangkakala terakhir? Ayat kunci rapture mereka ambil dari 1 Korintus, tolong bantu dulu. 15 ayat 52. 1 Korintus 15 ayat 52. Dengan sekejap Dalam- mata ini yang mereka bilang. Ya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Tetapi ini terputus dari ayat sebelumnya. Bantu 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Di sini mau ayat 52 menjelaskan bagaimana proses pengubahan itu dalam sekejap mata. Itu yang mau dijelaskan di situ. Mengubahnya kemana? Diubah kemana? Ya turun ke Filipi 3 ayat 20-21. Apa yang diubah? Ini yang dimaksudkan di situ. Karena itu mereka potong ayat ini, perkara selesai. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya. Cukup, selesai. Persoalan, mereka bukan menjelaskan, Paulus berkata orang percaya akan diubah dan dibangkitkan. Tapi rapture, konsentrasi pada saat sangkakala terakhir, oke? Tidak mau menjelaskan tentang perubahan ini. Kita bandingkan 1 Tesalonika 4:16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bayangkan teman-teman, tidak omong tentang rapture di sini. Hanya mereka menggunakan teks-teks seperti Wahyu 11, 15 sampai 18 dan semuanya. Kesimpulan yang mereka buat. Tidak ada sangkakala setelah yang terakhir.
peristiwa pengumpulan orang kudus dalam surat Paulus adalah peristiwa persis sama dengan penghakiman publik dan final yang kita temukan di dalam kitab Wahyu 11 ayat 15 sampai 18. Kesalahan memahami penderitaan, telipsis. Doktrin rapture berakar pada keinginan manusia untuk lari dari penderitaan. Karena itu dihindari dari penderitaan, dibawa ke sana 7 tahun masa tribulasi supaya jangan mengalami penderitaan. Ini berbahaya sekali. Sedangkan Paulus mewartakan Kristus yang tersalib. Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi muridku, menyangkal dirinya, pikul salibnya dan ikuti aku. Yesus Kristus bilang di dalam Matius 10:22, kamu akan menderita oleh karena namaku. Kamu akan dipersekusi. Tetapi siapa yang setia bertahan akan diselamatkan. Rapture mengajarmu untuk membuang salib. Ini berbahaya sekali. Rapture berakar pada keinginan manusia untuk lari dari salib, lari dari penderitaan. Alkitab mengajarmu untuk pikul salib. Karena itu ilusi dari sebuah pelarian. Tolong. Saya langsung kepada teologi penderitaan, teodisenya Santo Petrus. 1 Petrus 4 ayat ke-16. Saya tidak mau jelaskan Kristus dalam pengertian Injil tentang teologi salib atau Santo Paulus, karena sekarang saya sentuh dulu sedikit teologi salib. Saya sudah jelaskan terlalu banyak. Sekarang bagaimana Santo Petrus menjelaskan penderitaan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Karena itu rapture itu anti-biblis. Paling kurang ajar bagi saya. Yesus bilang pikul salib, sengsara. Petrus juga, kalau kamu menderita sebagai orang Kristen, jangan menderita, jangan apa namanya itu, jangan pikul dengan rasa malu. Jangan. Itu demi kemuliaan Allah. Sedangkan rapture adalah sebuah pelarian dari kesengsaraan. Ini ilusi, teman-teman. Enak-enak sekali. Data 1, kata Yunani, telipsis, tribulasi, muncul 45 kali dalam perjanjian baru. Hampir semuanya ditunjukkan kepada orang percaya. Data 2, Wahyu 13 ayat 7 menyatakan antikristus akan berperang melawan orang kudus. Jika gereja sudah diangkat, siapa orang kudus ini? Jika orang-orang baik sudah diangkat ke surga, siapa nanti yang berperang melawan antikristus? Bisa mengerti, Om Dion? Bisa, Mas. Data 3, gereja dipanggil untuk menjadi saksi yang menang di tengah ujian, bukan dihilangkan secara rahasia sebelum ujian tiba. Kronologi akhir zaman menurut Yesus, Matius 24 yang telah kita baca. Ayat 4-8, tanda-tanda awal, perang, kelaparan, penyakit, dan nabi-nabi palsu. Ini adalah permulaan penderitaan. Oke? Ayat 9-21, masa sengsara, tribulasi. Waktu itu kamu akan diserahkan kepada yang supaya disiksa. Yesus dengan jelas menempatkan murid-muridnya di dalam masa tribulasi. Bukan hilang dari penderitaan, bukan hilang dari persekusi. Ayat 29-31, kedatangan dan pengumpulan. Segera sesudah siksa masa itu, anak manusia akan datang di atas awan. Ia akan menyuruh malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihan. Dan semua mata, semua bangsa yang telah kita baca sama-sama tadi akan melihat dia. Pengumpulan umat pilihan, mereka pikir dalam pengertian rapture, terjadi secara publik, pasca tribulasi, dan disaksikan oleh seluruh dunia. Bukan rahasia dan tiba-tiba. Perumpamaan gandum dan lalang, Matius 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai saat menuai. Dalam teologi rapture, gandum orang percaya dicabut dari ladang bertahun-tahun sebelum akhir zaman. Bisa mengerti? Sedangkan Yesus bilang, biarkanlah bertumbuh sama-sama sampai pada saat panen. Di sini lawan sendiri Yesus. Bisa mengerti? Yesus mengajarkan kebalikannya. Orang percaya dan orang yang tidak percaya dibiarkan berada di bumi bersama-sama hingga akhir hari penghakiman final.
Sedangkan rapture mengajarkan yang gandumnya diangkat dulu dan biarkan ilalang. Kan lucu. Sangat lucu. Saat hari penuaian tiba, justru lalang, orang fasik, yang dikumpulkan terlebih dahulu untuk dibakar. Tidak ada pemisahan rahasia sebelumnya. Sudah terbalik, mereka bilang Tuhan datang dan ambil orang yang dipilih, yang bawa hanya gandum. Sedangkan di dalam Matius 13:30 kalau kita baca, yang dipotong dahulu itu apa? Yang diambil dahulu itu apa? Yang diangkat dahulu dari kebun itu apa? Dari ladang itu apa? Ilalang. Justru ini semua lawan Yesus yang ngomong. Matriks pembanding mitos versus Alkitab. Asal usul diciptakan abad ke-19 oleh tokoh-tokoh bermasalah. Oleh tokoh-tokoh bermasalah, oke? Masih ingatkah yang dipenjarakan tadi siapa karena menipu? Mantan napi tadi, masih ingatkah? Virus Oke. COVID. Ortodoksi Alkitabiah diajarkan sejak abad pertama oleh Kristus dan para rasul. Tidak ada rapture. Ini abad ke-19, 18 abad baru muncul. Sifat kedatangan di rapture terbagi dua fase. Dimulai dengan kedatangan rahasia dan senyap. Dan tiba-tiba hanya untuk membawa orang-orang pilihan melawan sendiri bahwa Yesus tidak datang rahasia karena semua mata melihat. Lawan juga apa kata Yesus, ilalang dipisahkan pertama dari gandum. Mereka bilang Allah datang dan bawa gandum. Ini paling kurang ajar. Bagi saya paling kurang ajar. Makanya itu buku dari dari Dias tadi dihilangkan. Maksud dihilangkan dalam arti tidak dilarang oleh Paus Leo ke-12. Kategori buku yang berbahaya. Alkitab mengatakan hanya satu kedatangan final Tuhan. Sangat terang, terlihat, dan terdengar oleh semua orang. Menghadapi penderitaan, teologi rapture, pelarian, escape yang kita bilang. Gereja diangkat untuk menghindari penderitaan. Buset. Daya tahan. Gereja diberi anugerah untuk menang melewati penderitaan. Waktu pengumpulan. Sebelum atau di tengah masa kesengsaraan antikristus. Di sini dikatakan segera sesudah siksaan masa itu bersamaan dengan kebangkitan orang mati. Bingung ya? Mereka ini Katolik ya. Kesimpulan utama. Konteks sejarah, teologi rapture, rahasia adalah produk manusia abad ke-19, dipopulerkan oleh fiksi dan penafsiran yang disisipkan ke dalam Alkitabnya mantan napi. Kalian tidak dengar ide saya? Disisipkan di dalam Alkitabnya mantan napi. Kalian tidak ada dengar di sini. Ini rapture itu di dalam reference Bible-nya dia itu si Scofield ini memasukkan teologi rapture ke dalam Alkitab. Dia ini mantan Napi. narapidana. Selesai, perkara selesai. Saya ngomong tentang dia, bukan orang lain, oke? Mantan apa? Napi. Oke. Kebenaran teks, tidak ada kedatangan ketiga. Saat Kristus kembali, hal itu akan terjadi pada tiupan sangkakala terakhir. Terakhir, tidak ada lagi tiupan sangkakala yang ketiga. Disaksikan oleh banyak orang di seluruh dunia, oleh orang dari seluruh dunia. Secara fisik seperti yang dia pergi, demikian pun kamu akan melihat seperti yang dia pergi, dia datang pun demikian. Panggilan gereja, orang Kristen sejati tidak dijanjikan kebebasan dari penganiayaan, melainkan kekuatan untuk bersaksi dan bertahan hingga akhir zaman. Pemenang bukan pelarian. Matius 10 ayat 22. Kamu akan apa? Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Oke, Dayan. Pastor, izin, ini sudah jelas. Satu Kalau hal yang jelas masih buat sedikit, apa lagi tanya? Sudah satu selesai lagi, Pastor. perkara ini. Oke. Pastor boleh satu lagi, begini. Ini ada hubungannya juga dengan kebangkitan, Pastor. Karena kalau saya lihat di Santo Agustinus itu, juga kalau tidak salah dengan Santo Thomas, itu menulis bahwa pada saat dipanggil nanti tubuh kita berubah. Nah, di situ ada yang mengatakan usianya itu sekitar 30-an seperti Kristus, seperti Yesus. Jadi bagaimana pandangan gereja terhadap nanti pada saat kita dipertemukan? Artinya orang yang sudah meninggal waktu saat kecil, apakah kita akan ketemu dengan dia tubuh dewasa atau seperti apa, Pastor? Itu satu pertanyaan. Karena kalau di Wahyu itu kan ada terlihat kumpulan yang besar itu, ada yang besar dan kecil. Apakah itu makna literal bahwa kecil badannya, kecil umurnya, atau seperti apa di tubuh di surga nanti, Pastor? Siapa yang ajarkan bilang 30 tahun? Saya baca itu tulisan ini apa namanya konsep kebangkitan badan itu apa ini dari Santo Agustinus itu tentang tubuh di surga, kota Allah atau apa, saya lupa baca seperti itu. Sekitar itu, mungkin saya salah, Pastor. Tapi pandangan kita bagaimana, Pastor? Terima kasih. Tidak dalam kitab suci, saya tidak jelaskan sesuatu yang tidak dalam kitab suci. Di situ sangat jelas di dalam Wahyu 20 ayat 12, besar dan kecil. Di hadapan takhta Allah untuk dihakim. Oh, oke. Berarti ada anak kecil juga ya, kita waktu dia meninggalnya kecil dan besar, itu yang akan ada di surga nanti. Itu ayatnya Tubuh besar omong tentang gitu. apa? Bantu dulu. Oke, siap. Dan Wahyu aku 20 ayat melihat 12. orang-orang dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang Besar dan mati kecil. Perkara selesai. Dan kita jangan berpikir bahwa di situ masih ada rentang waktu yang seperti kita pakai. Cara pandang kita, bantu. Iya. Bab 22 ayat 5-nya. Tidak ada waktu lagi. Tidak ada lagi. Semua Allah yang di sana menatap Allah dari muka ke muka. dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Di situ ada waktu tidak? Tidak, Pater. Tidak. Karena bagi Tuhan 2 Petrus sudahkah? 2 Petrus berapa, Romo? 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Ya, ayat tanduk itu ayat tentang 1000 tahun tuh kah? Berarti bagi Allah. Iya, sama 1000 tahun. Oh ya. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tidak ada waktu lagi karena Allah itu sang waktu itu sendiri, bisa mengerti. Langit dan bumi baru. Jadi saya bingung, saya 30 tahun itu, nanti awet muda, jadi hancur hancur kalian semua. Halo, bisa mengerti tidak? Bisa, Pastor, tidak ada waktu berarti. Oke. Baik, terima kasih. Yuk. Jadi kalau kita masih berpikir dalam konteks waktu, ya kita masih menggunakan cara pandang kita yang masih fana. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 50, daging dan darah dan yang fana tidak menjadi bagian dari yang tidak fana. Tetapi 1 Korintus 15:20 kan, Pater? Tetapi yang benar 15:50. 15, saudara-saudara,
inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Frater masih ada kah? Sangat jelas bahwa daging dan darah tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga. Yang fana tidak menjadi bagian dari sana. Jadi tidak ada lagi pertimbangan daging dan darah, waktu, umur berapa, dan semuanya. Oke? Oke. Baik. Jadi saya juga bingung nanti kalau begitu contohnya ide saya meninggal, dia sudah tua sekali, nanti waktu bangkitnya diberikan tubuh kemudian dia jadi 30 tahun. Enak-enak. Hancur. Iya. Saya sarang baca nih Santo Thomas Aquinas punya buku kah, atau mungkin salah informasi ini. Baik, saya standby di bawah, Pastor. Terima kasih juga, host. Terima kasih Om Dion. Ya, sama-sama. Saya turun.